Desa Leran terletak di utara kota Gresik. Desa Leran merupakan desa wisata religi. Secara geografis, dapat dideskripsikan bahwa Desa Leran berbatasan dengan Desa Mutoiguchi di sebelah utara, Desa Peganden di sebelah timur, Desa Banjarsari di sebelah selatan, dan Desa Kemudi di sebelah barat. Dengan luas wilayah total sebesar kurang lebih 1.367,79 hektar. Secara kewilayahan, Desa Leran terdiri dari 4 rukun warga dan 18 rukun tetangga. Mayoritas penduduk Desa Leran bermata pencarian sebagai nelayan, pengusaha tambak maupun buruh pada sektor-sektor tersebut. Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, total penduduk Desa Leran mencapai 5.193 jiwa dengan perbandingan pria dan wanita sebesar 53:47. Disebut desa wisata religi karena Desa Leran memiliki beberapa makam bersejarah yang berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Di antaranya 1. Makam Siti Fatimah binti Maimun. Makam Siti Fatimah binti Maimun yang merupakan makam dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Makam ini terdapat hal yang istimewa, yakni batu nisan yang bertuliskan kaligrafi berkaya kufi yang merupakan batu nisan Islam tertua di Indonesia. Selain itu, terdapat pula makam buyut Desa Leran, yaitu makam Mbah Buyut Kedung yang merupakan makam Islam kuno di Dusun Kedung. Keunikan makam ini adalah berdekatan dengan sebuah telaga yang bernama Telogo Kedung. Makam Raden Umar Said yang merupakan makam Islam kuno di Leran. Selain makam, juga terdapat masjid peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Masjid ini didirikan pada tahun 1404 Masehi pada saat mengawali penyebaran agama Islam dan merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Di dalam masjid ini juga terdapat sumur tua yang dipercaya warga memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit gondok. Desa Leran sudah dilalui akses jalan berupa perkarasa aspal. Prasarana umum lain yang terdapat di desa ini yaitu 2 TK PAUD, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 2 SD Negeri, 1 Madrasah Sanawiyah, 1 pesantren, 2 TPQ atau TPA, 4 posyandu, 4 masjid, dan 10 musola. Sebanyak setengah dari total lahan yang ada di Desa Leran merupakan sawah dan ladang. Sekitar setengah lahan lainnya juga difungsikan sebagai kolam tambak, yakni tambak ikan bandeng dan tambak udang faname. Kegiatan rutin warga desa terbagi menjadi beberapa macam, yaitu peringatan berbagai macam haul, salah satunya haul makam panjang dan telogo jeruk, pengajian rutin, dan lain-lain.